66 tokoh sukses, tambah 1 jadi 67 tokoh sukses. Joko Widodo. Tapi ada satu tuduhan serius untuk Pak Mulyono ini. Bukan soal kebijakan, bukan juga soal korupsinya. Justru tuduhannya adalah soal dugaan ijazah palsu. Tuduhan ijazah palsu Joko Widodo terus menjadi perbincangan publik. Di media sosial, Instagram, TikTok, dan X, kalau kita ketik keyword ijazah, Anda akan dengan mudah menemukan beragam postingan soal ijazah Joko Widodo. Tanggapannya banyak dan beragam. Media sosial seolah menjadi arena tinju para pendengung, pendukung, dan kontra. Mulai dari yang sopan sampai komentar yang pedas top level. 66 tokoh sukses, tambah 1 jadi 67 tokoh sukses. Joko Widodo. Joko Widodo, presiden ke-7 kita, sudah memimpin 2 periode. Sebelumnya, Jokowi ini juga sudah menjadi kepala daerah, mulai dari wali kota Solo sampai jadi gubernur DKI Jakarta. Jokowi ini sosok yang hebat. Kenapa hebat? Karena menjadi presiden dengan popularitas tertinggi. Hebat kan? Dan bahkan disambut hangat di berbagai daerah, bahkan di seluruh dunia juga. Tapi ada satu tuduhan serius untuk Pak Mulyono ini. Bukan soal kebijakan, bukan juga soal korupsinya. Justru tuduhannya adalah soal dugaan ijazah palsu. Ya, ijazah selembar kertas yang biasanya itu menjadi arsip. Simpan, ditumpuk dalam laci, masuki. Nah, tapi kali ini menjadi sumber polemik nasional. Nama besar seorang presiden dipertaruhkan. Soal ijazah palsu Jokowi ini bikin ruwet, bikin mumet banyak orang. Ada 3 klaster hukum yang kaitannya dengan dugaan ijazah Jokowi. Saling lapor dan gugatan. Nah, klaster pertama, gugatan hukum. Penggugatnya seorang advokat bernama Komarudin dari Makassar. Nah, selain dikenal sebagai advokat, dia ini seorang pengamat sosial. Menariknya, meskipun gugatannya adalah dugaan ijazah palsu Jokowi, tapi yang digugat ada 8 orang, tidak termasuk Jokowi. Siapa saja? Yang pertama, ada Rektor UGM. Kemudian ada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4. Dan berikutnya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Dan Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Dan yang terakhir, mantan pembimbing dosen skripsi Pak Jokowi yaitu Insinyur Kasmujo. Meskipun akhir-akhir ini Pak Kasmujo menyebut kalau dia bukan dosen pembimbing tapi asisten dosen pembimbing skripsi Jokowi. Nah, berikutnya ada sidang gugatan yang sudah berjalan di Pengadilan Sleman ini. Sidang perdananya digelar pada 22 Mei lalu. Ya, ini kan lagi gaduh nih. Nah, dengan tuduh menuduh bahwa ada pemalsuan. Nah, dengan gugatan ini nanti supaya kegaduhan itu hilang setelah ada putusan. Hanya seperti itu. Ya, sekarang kan saling mengklaim bahwa ada palsu, asli, palsu kan begitu terus. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat selesai, cepat terungkap apa asli, apa betul. Ya, seperti itu. Itu intinya. Klaster kedua ada di ranah polisi. Siapa yang melaporkan? Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA melaporkan Jokowi atas dugaan ijazah palsu ke Barreskrim Polri. TPUA ini yakin betul kalau mereka ini punya bukti kuat kalau ijazah Jokowi itu palsu. Nah, TPUA juga menjadikan temuan Rismon Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo sebagai tim ahli forensik digital dan pakar telematika yang membantu TPUA. Dari pelaporan ini, Jokowi diperiksa di Barreskrim Polri pada 20 Mei lalu. Dan saat itu, Jokowi menyebut kalau dia dicecar 22 pertanyaan. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas,
juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Tapi kasus ini selesai. Nah, klaster ketiga adalah Jokowi melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya. Siapa saja sih 5 orang itu? Yang pertama, Roy Suryo. Kemudian Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, dan seorang advokat bernama Kurnia Triroyani. Kelima orang ini dilaporkan Jokowi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik. Jadi undang-undang yang digunakan dalam pelaporan ini adalah Undang-Undang ITE. Dari laporan Jokowi ini, Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah menjalani pemanggilan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kembali lagi bahwa saya tegaskan bahwa pertanyaan yang diberikan pada saat klarifikasi tadi sama sekali tidak ada yang relevan dengan substansi dari surat undangan ini. Kita bahas saja, sekaligus juga kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang membersamai kami. Ya, ada dari Banten, ada dari ibu-ibu. Ini menunjukkan bagaimana respon masyarakat terhadap kasus ini dari Lampung juga, ya. Gitu. Jadi kita berterima kasih dan meskipun ya saya juga sampaikan, alhamdulillah saya tadi sebenarnya jam 2 sudah selesai. Kenapa saya masih di sini? Saya juga bersama-sama. Jadi kita satu kata. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismon, melawan Risa Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Kelanjutan laporan Jokowi ini masih terus berjalan. Nah, menariknya, apakah nanti Jokowi akan menarik laporannya? Kita tunggu saja. Oke, sekarang kita bahas soal kontroversi ijazah Jokowi. Apa aja sih kontroversinya? Yang pertama, soal font. Nah, disebut pada font ijazah Jokowi ini Times New Roman. Padahal menurut beberapa orang yang menuding ijazah Jokowi palsu, font Times New Roman ini dalam dokumen tersebut belum ada di era tahun 1980 sampai 1990-an. Berikutnya penggunaan kacamata pada ijazah. Di ijazah itu terlihat jelas ada seorang pria menggunakan jas memakai kacamata. Sementara kalau kita bandingkan dengan sekarang, Pak Jokowi nggak pakai kacamata. Jokowi sendiri pernah menjawab pertanyaan wartawan soal kacamata. Kalau kata Jokowi sih dulu memang dia pakai kacamata karena minus. Tapi kacamatanya tiba-tiba pecah dan dia nggak bisa beli lagi. Itu pengakuan Jokowi. Nah, yang menarik juga, gara-gara ribut soal dugaan ijazah palsu Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan ikut bicara. Nah, supaya Pak, ini bener pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Kisru dugaan ijazah palsu Jokowi ini memulai babak baru. Akhirnya Bareskrim Mabes Polri merilis pernyataan yang penting di depan wartawan. Polisi menyebut detail bagaimana pola penyelidikan, mulai pemeriksaan orang-orang yang terkait sampai lokasi-lokasi yang didatangi. Ada 39 orang yang diperiksa Bareskrim Polri terkait penyelidikan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Siapa aja yang diperiksa? Mulai dari pihak pelapor, alumni UGM, sampai Jokowi juga ikut diperiksa. Ada juga satu bandel arsip atas nama Joko Widodo. Di samping 4 orang pendumas, kita memeriksa 10 orang dari lingkungan Universitas Gadjah Mada, kemudian 8 orang alumni Fakultas Kehutanan UGM periode 1982-1988, 1 orang senior di Fakultas Kehutanan UGM yang saat ini sebagai guru besar di Universitas Diponegoro Semarang, 3 orang lingkungan SMA Negeri 6 Surakarta, 6 orang rekan SMA 6 Surakarta Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, 6 orang pihak eksternal,
dan 1 orang teradu yaitu Bapak Joko Widodo. Barreskrim Polri juga mendatangi 13 lokasi dalam proses penyelidikan kasus ijazah palsu Jokowi ini. Di mana saja sih lokasinya? 13 lokasi itu. Nah, salah satunya Direktorat UGM, Fakultas Kehutanan UGM, Perpustakaan dan Arsip UGM. Kemudian ada tempat-tempat lain yang diperiksa yaitu SMA Negeri 6 Surakarta, KPU Surakarta, KPU DKI Jakarta, Kemendikti-Saintek, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Oke, dari itu semua, lantas apa hasil pemeriksaan Barreskrim atas dugaan ijazah palsu Jokowi? Kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli. Baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal, itu sama dengan yang lainnya. Nah, kini yang menjadi persoalan adalah kata identik. Ya, pihak penggugat baik Roy Suryo dan yang lainnya masih menyaksikan, meragukan keaslian ijazah Jokowi. Apa yang membuat Roy Suryo masih meragukan keterangan Barreskrim Polri? Ini bukan keputusan yang final dan binding. Ya. Keputusan final dan binding itu adalah pengadilan. Jadi ini baru secercah, kalau kata Bung Karno, ini baru sekerikil dari kehidupan yang ada. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya. Identik, artinya tampilan fisik sama. Misalnya soal teks, tanda tangan, format, sampai foto pada ijazah sama persis seperti dokumen resmi yang dikeluarkan. Kalau merujuk dari keterangan polisi, identik dengan beberapa material pembanding. Tapi apakah itu otentik? Nah, kita lihat lagi nih komentar dari Roy Suryo. Sampai sekarang coba kita lihat, apakah masyarakat percaya atau setuju kalau dinyatakan hanya dengan narasi ini asli, tapi buktinya belum pernah diperlihatkan. Siapa yang pernah lihat ijazahnya? Gak ada kan? Bahkan Pak Kasmujo aja belum pernah lihat ijazahnya. Penunjukan fisik ijazah Jokowi ini memang menjadi pertanyaan besar publik. Publik ingin tahu nih ijazah Jokowi asli. Tapi sepertinya Pak Jokowi memang akan menunjukkan ijazahnya pada momen persidangan. Terkait ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi, selanjutnya diuji oleh lapor. Diuji lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan. Ini juga yang akan menjadi pertanyaan dan ditunggu banyak orang. Kenapa sih nggak langsung menunjukkan ijazahnya ke publik begitu ya? Ya tapi oke lah, itu jadi haknya Pak Jokowi gitu ya. Dan Barreskrim juga sudah merilis hasil penyelidikannya. Jokowi sendiri pernah sebenarnya menunjukkan ijazah ini kepada para wartawan di rumahnya. Tapi sayangnya nih, meskipun ditunjukin di depan wartawan, ada satu syarat. Semua yang hadir di sana, wartawan tidak boleh memfoto, apalagi merekamnya. Di balik selembar ijazah tersimpan lebih dari sekedar nilai dan tanda tangan. Ada perjalanan, ada perjuangan,
Apakah ijazah itu penting? Tentu sangat penting. Dan yang lebih penting adalah sebenarnya kerja nyata, integritas, dan konsistensi. Dan apakah soal ijazah Jokowi ini akan ada babak baru? Apakah Jokowi tetap melanjutkan laporannya ke Polda Metro Jaya? Saya Rizky Hasan. Sampai jumpa.